Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan reaktivitas ion-ion logam transisi. Anggota kami terdiri dari saya sendiri Devi, ada Muhammad Raihan, Sasa Nabila, Nurrahma, Nikma Cinta, Sherliana, Sylvia, Rivi, dan Zenet. Materi yang disampaikan yaitu ada pendahuluan, ada tujuan, ada alat bahan, bagan kerja, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Saya Nikma Cinta Putri, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam tabel periodik unsur, unsur golongan transisi itu terletak di antara dua golongan utama, yaitu antara golongan 2A dan golongan 3A. Unsur transisi deret pertama adalah unsur-unsur logam transisi yang terletak pada periode paling atas dalam kelompok logam transisi pada tabel periodik unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, Fe, kobalt, nikel, tembaga, dan zinc. Unsur-unsur ini memiliki elektron valensi pada orbital d sehingga memiliki beberapa sifat seperti katalis, warna larutan, dan kemagnetannya. Reaktivitas suatu senyawa dapat diamati dari adanya perubahan warna maupun terbentuknya endapan. Reaktivitas suatu senyawa, khususnya yang mengandung ion logam transisi, tergantung pada beberapa faktor, misalnya muatan dan jari-jari ion, serta konfigurasi elektron di orbital d. Baik, di sini saya akan melanjutkan ada tujuan percobaan, yaitu antara lain mempelajari reaksi ion-ion logam transisi, mengetahui perubahan yang terjadi saat logam transisi direaksikan dengan reaksi tertentu, dan mempelajari reaksi yang terjadi. Alat terdapat gelas kimia, gelas ukur, labu semprot, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Bahan-bahan terdapat yaitu larutan ZnCl2 1 molar, larutan NiCl2 1 molar, larutan NaOH 2 molar, larutan NaOH pekat 50%, larutan KSCN 1 molar, larutan NH3 1 molar, larutan Na2CO3 1 molar. Ini saya Devi akan menjelaskan mengenai bagan kerja reaktivitas ion Zn2+. Langkah pertama yaitu memasukkan larutan ZnCl2 1 molar ke masing-masing tabung sebanyak 1 mili. Pada tabung pertama ditambahkan 5 tetes NaOH 2 molar dan terbentuk larutan putih keruh. Lalu ditambahkan lagi 5 tetes, terbentuk endapan putih. Pada tabung kedua ditambahkan 5 tetes NaOH pekat 50%, terbentuk endapan putih, dan ditambahkan lagi sebanyak 5 tetes NaOH pekat 50%, tidak terjadi perubahan. Pada tabung ketiga tambahkan 5 tetes KSCN 1 molar, itu terbentuk larutan putih, lalu ditambahkan lagi 5 tetes KSCN 1 molar, terbentuk endapan putih. Lalu pada tabung keempat ditambahkan 5 tetes NH3 1 molar, itu terbentuk larutan putih keruh dan ada endapannya. Lalu ditambahkan lagi 5 tetes NH3 1 molar, itu larutan menjadi putih keruh dan ada endapan. Tabung terakhir ditambahkan 5 tetes natrium karbonat 1 molar, terbentuk larutan putih dan timbul gas. Lalu ditambahkan lagi sebanyak 5 tetes, terbentuk larutan putih dan timbul gas. Baik, saya Zenet Pratiwi akan melanjutkan presentasi dari reaktivitas ion nikel. Jadi langkah yang pertama yaitu masukkan larutan NiCl2 1 mol masing-masing sebanyak 1 mili ke dalam 5 buah tabung reaksi. Kemudian di tabung pertama, tambahkan 5 tetes NaOH 2 mol, yang terjadi adalah endapan putih. Kemudian tambahkan lagi 5 tetes NaOH 2 mol, yang terjadi adalah endapan putih. Kemudian di tabung kedua, tambahkan 5 tetes NaOH pekat 50%. Yang terjadi di sini adalah gel hijau keruh. Kemudian ditambahkan lagi 5 tetes NaOH pekat 50%. Perubahan yang terjadi adalah larutan hijau keruh.
Di tabung ketiga, tambahkan 5 tetes KSCN 1 mol yang terjadi adalah larutan hijau jernih, kemudian tambahkan lagi 5 tetes KSCN 1 mol yang terjadi adalah larutan hijau jernih. Selanjutnya di tabung keempat, tambahkan 5 tetes NH31 mol yang terjadi adalah larutan hijau jernih, kemudian tambahkan lagi 5 tetes NH31 mol yang terjadi adalah larutan hijau jernih. Di tabung kelima, tambahkan 5 tetes Na2CO31 mol yang terjadi adalah larutan hijau keruh, kemudian ditambahkan lagi 5 tetes Na2CO31 mol yang terjadi adalah endapan hijau. Oke, nama saya Muhammad Raihan. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu reaksi zinc dan nikel. Pertama, penambahan natrium hidroksida 2 molar mereaksikan zinc klorida ditambah natrium hidroksida dan menghasilkan zinc hidroksida dan natrium klorida. Lalu yang kedua, penambahan natrium hidroksida 50% mereaksikan zinc dan hidroksida menghasilkan zinc hidroksida. Lalu yang ketiga, penambahan potasium tiosianat mereaksikan zinc klorida dan potasium tiosonat atau kalium tiosianat menghasilkan zinc tiosianat dan kalium klorida. Lalu yang keempat, penambahan amonia mereaksikan direaksikan zinc dan amonia dan air atau dihidroksida menghasilkan zinc hidroksida, mereaksikan endapan zinc hidroksida dan amonium. Lalu yang kelima yaitu penambahan natrium karbonat mereaksikan zinc klorida dan natrium karbonat menghasilkan zinc karbonat dan endapan natrium klorida. Lanjut ke reaksi nikel. Yang pertama, penambahan natrium hidroksida 2 molar dan 50% mereaksikan nikel klorida dan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan nikel hidroksida. Lalu penambahan kalium tiosianat atau potasium tiosanat mereaksikan nikel klorida dan potasium tiosianat menghasilkan nikel tiosianat dan kalium klorida. Lalu yang ketiga, penambahan amonia mereaksikan nikel klorida dan 6 amonia atau heksa amonia menghasilkan heksaamina nikel klorida. Lalu penambahan natrium karbonat mereaksikan nikel klorida dan natrium karbonat menghasilkan nikel karbonat dan dinatrium klorida. Baik, saya Nurrahma Maulina. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil berikut merupakan perubahan yang terjadi pada logam transisi Zn2+ saat ditambah natrium hidroksida 2 molar, yaitu terbentuk larutan putih keruh setelah penambahan 5 tetes dan terbentuk endapan putih setelah penambahan 10 tetes. Kemudian saat ditambah natrium hidroksida pekat 50%, pada logam transisi Zn2+ terbentuk 2 fasa dengan larutan bening keruh dan endapan berwarna putih setelah penambahan 5 dan 10 tetes. Saat ditambah kalium tiosianat 1 molar, pada logam transisi Zn2+, larutan menjadi putih setelah penambahan 5 tetes, dan terdapat endapan putih setelah penambahan 10 tetes. Saat ditambah amonia 1 molar, pada logam transisi Zn2+, terbentuk putih keruh dan adanya endapan setelah penambahan 5 dan 10 tetes. Kemudian saat ditambah natrium karbonat 1 molar, pada logam transisi Zn2+, timbul gas dan larutan menjadi putih setelah penambahan 5 dan 10 tetes. Lalu pada logam transisi Ni2+, saat ditambah natrium hidroksida 2 molar,
terbentuk endapan putih setelah penambahan 5 dan 10 tetes. Saat ditambah natrium hidroksida pekat 50% pada logam transisi Ni2+, terbentuk gel hijau keruh setelah penambahan 5 tetes dan larutan menjadi hijau keruh setelah penambahan 10 tetes. Saat ditambah kalium tiocyanat 1 molar pada logam transisi Ni2+, larutan menjadi hijau jernih setelah penambahan 5 dan 10 tetes. Kemudian saat ditambah amonia 1 molar pada logam transisi Ni2+, larutan menjadi hijau jernih setelah penambahan 5 dan 10 tetes. Dan yang terakhir saat ditambah natrium karbonat 1 molar pada logam transisi Ni2+, larutan menjadi hijau keruh setelah penambahan 5 tetes dan endapan menjadi warna hijau setelah penambahan 10 tetes. Saya Sylvia Mandasari, di sini saya akan menjelaskan pembahasan. Pada percobaan pertama terhadap sampel ZnCl2, sampel larutan ZnCl2 yang merupakan larutan tidak berwarna, langkah pertama dengan mereaksikan 1 ml ZnCl2 yang direaksikan dengan 5 tetes reaksi NaOH2m, menghasilkan larutan putih keruh. Namun, pada penambahan 10 tetes NaOH terbentuk endapan putih yang merupakan endapan ZnOH2. Larutan ZnCl2 memang tidak mengandung endapan garam, akan tetapi larutan tersebut memiliki garam yang larut. Hal ini dapat diketahui dari reaksi sebagai berikut. ZnCl2 ditambah 2 NaOH menghasilkan ZnOH2 plus NaCl. Bukti lain adanya garam setelah ZnCl2 ditetesi dengan NaOH2m adalah adanya endapan setelah ZnCl2 ditetesi dengan 5 tetes NaOH 50%. Pada pereaksi dengan 5 tetes KSCN ditambah dengan ZnCl2, larutan berwarna putih keruh. Larutan ZnCl2 dengan larutan KSCN1m akan larut dan membentuk larutan ZnSCN2 dan 2KCl. Pada pereaksi dengan menggunakan 5 tetes NH3 yang terjadi pada larutan, yaitu menjadi putih keruh, berminyak, dan terbentuk endapan putih zinc hidroksida yang mudah larut dalam reagensia berlebihan dan dalam larutan dalam reagensia berlebihan. Pada penambahan dengan 5 tetes pereaksi Na2CO3, larutan menjadi putih keruh, berminyak, serta terbentuk endapan berwarna putih. Penambahan zat yang dapat menarik ion-ion endapan sehingga melalui penyisiran muatan mereka, partikel-partikel tersebut segera merapatkan dan membentuk kumpulan material yang cukup besar untuk mengendap. Nama saya Sasa Nabila. Saya di sini akan melanjutkan membahas mengenai pembahasan. Pada percobaan kedua dilakukan terhadap sampel NiCl2, yaitu larutan tersebut berwarna hijau tua jernih. Larutan NiCl2 tersebut bereaksi dengan NaOH2 molar dan NaOH 50% membentuk endapan berwarna putih, yaitu NiOH 2 kali. Sedangkan menurut literatur, endapan NiOH 2 kali seharusnya berwarna hijau. Hal ini dikarenakan warna hijau pudar tidak terlalu jelas terlihat pada endapan, sehingga praktikan melihatnya seperti berwarna putih. Larutan NiCl2 direaksikan dengan larutan KSCN 1 molar akan larut dan membentuk larutan NiSCN 2 kali dan 2KCl. Larutan NiCl2 direaksikan dengan larutan NH3 1 molar juga akan larut membentuk larutan NiNH3 6 kali Cl2. Reaksi larutan NiCl2 dengan larutan Na2CO3 1 molar membentuk endapan putih yang merupakan endapan NiCO3.
Jika membandingkan larutan ZnCl2 dengan larutan logam transisi lainnya seperti NiCl2, maka larutan NiCl2 lebih reaktif daripada larutan ZnCl2. Bukti dari pernyataan tersebut adalah adanya endapan garam yang nyata terlihat pada larutan NiCl2. Sedangkan pada larutan ZnCl2 hanya membentuk larutan garam. Maka dengan demikian, logam Ni lebih reaktif daripada logam Zn. Jika kita melihat susunan berkala unsur-unsur kimia, maka bisa dikatakan bahwa semakin ke kanan, reaktivitas unsur semakin kurang reaktif, dan semakin ke kiri, reaktivitas unsur semakin tinggi. Saya, Serliana Octaviani, akan melanjutkan presentasi ini. Kesimpulannya ialah logam Zn merupakan logam yang paling stabil dibandingkan dengan logam lainnya pada golongan transisi. Semakin ke kiri, nilai reaktivitasnya semakin tinggi, dan semakin ke kanan, nilai reaktivitasnya semakin berkurang. Terdapat reaktivitas senyawa yang terjadi pada setiap sampel dilihat dari perubahan warna yang terjadi dan terbentuknya endapan. Perubahan warna yang terjadi pada larutan dengan logam transisi di dalamnya dapat dikarenakan terjadinya perubahan bilangan oksidasi logam tersebut akibat adanya pengaruh ligan. Reaktivitas suatu senyawa, khususnya yang mengandung ion logam transisi, tergantung pada beberapa faktor, diantaranya muatan dan jari-jari ion, serta konfigurasi elektron di orbital D.